Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan saya, Kirana. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini saya akan bawakan berita bersama dengan solusi yang mungkin bisa kita terapkan di kemudian hari. Apakah beritanya dan bagaimanakah solusinya? Yuk kita simak bersama. Kenakalan remaja kian hari semakin meresahkan. Ragam bentuk kenakalan remaja pun bervariasi hingga saat ini, mulai dari balap liar, merokok, minum minuman beralkohol, narkoba, seks bebas, hingga tawuran yang melibatkan nyawa pun dilakukan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita akan membiarkan generasi muda Indonesia semakin terjebak? Bukankah kita berharap penuh agar pemuda-pemudi Indonesia berkembang dengan baik, sopan, cerdas, berwawasan luas, kreatif, inovatif, berani, dan peduli? Bukankah semua itu adalah dambaan bagi kita semua? Mengingat bahwa kaum muda adalah sentral bagi bangsa. Kita butuh anak muda, karena anak muda lah yang masih punya semangat untuk belajar. Anak muda yang masih punya stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi berulang-ulang dalam segala sesuatunya. Kita butuh anak muda. Lantas, bagaimanakah solusi yang tepat bagi kita untuk merubah keadaan? Yang pertama, referensi. Kita sebagai guru maupun orang tua, jangan lupa memberikan asupan referensi yang baik bagi anak-anak kita. Ini akan dahsyat sekali pengaruhnya, karena sejatinya manusia menentukan sesuatu itu berdasarkan referensinya, berdasarkan apa yang ia rekam di dalam memorinya. Mana mungkin kita tiba-tiba memikirkan mau makan Uzbek pilaf kalau kita sendiri pun gak pernah dengar nama makanan itu sebelumnya. Mustahil kita tiba-tiba mau ochazuke, bentuk makanannya aja gak tahu. Yang ada, kita mau ramen karena kita tuh udah terlanjur nelen informasi bahwa ramen tuh enak, menggiurkan, makanya kita mau ramen. Begitupun juga anak-anak kita. Ia tidak mungkin jadi penakut kalau tontonannya aja sekelas film Muhammad Al-Fatih. Cerita yang ia favoritkan adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Gak mungkin mereka takut karena yang mereka tonton adalah sosok yang tangguh. Kecuali kalau ia suka nonton film setan, film horor, karena gambaran setan-setan yang dibuat oleh orang luar tuh kerekam jelas gitu. Kalau setan tuh bentuknya gini, wah serem abis deh pokoknya, takut deh. Nah tuh, kepikiran kan? Maka dari itu tolong perhatikan, apakah anak-anak kita selama ini banyak menelan referensi-referensi buruk? Mengapa dia pandai berbohong, minderan, penakut? Kenapa anak zaman sekarang suka balap liar, tawuran, seks bebas, dan hal-hal yang bahkan bisa menyerempet ke kriminalitas? Mengapa? Coba cek referensinya. Saya jadi ingat kata-kata Ustadz Felix. Beliau pernah bilang, orang ganti baju itu sadar, tapi ganti pemikiran yang gak sadar. Yang orang sadar itu saat dia memasukkan informasi. Setelah informasi itu masuk, dia secara gak sadar akan take over pemikirannya. Itu gunanya secara sadar memasukkan informasi. Jadi saya bisa nggak menjadi orang liberal? Bisa. Kalau saya secara sadar memasukkan informasi-informasi liberal ke otak. Saya bisa jadi psikopat? Bisa. Kalau saya terus-menerus update tentang film psikopat, nonton semua ketagihan, ya bisa aja. Tapi nauzubillah min dzalik, ya Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita harus terus tanamkan ke otak anak-anak kita tentang referensi-referensi yang dapat membangkitkan aura baik dia. Pelan-pelan aja, tapi istiqomah. Lambat laun, secara sadar nggak sadar, itu insya Allah akan merubah mereka kok. Yang kedua adalah hukuman. Jika memang diperlukan, maka adakanlah hukuman. Namun yang menjadi PR untuk kita semua itu adalah ketika kita memilih hukuman yang paling tepat agar anak itu kembali. Jadi pahami karakter mereka dulu gitu. Karena kadang gak semua anak mempan terhadap hukuman yang sama. Ada kok anak yang dihukum malah tambah lari. Jadi menghukum itu bagaikan seorang dokter kalau mau ngasih obat kepada pasiennya. Kalau dosisnya kelebihan, bisa lewat tuh pasien. Tapi kalau dosisnya kurang, pasiennya nanti kebal. Masih bisa bandel tuh penyakitnya. Intinya, jangan kasih hukuman yang dapat menyakiti psikis dia. Jangan juga hukuman fisik yang dapat membahayakan. Kalau mau dijemur juga ingat dulu, dia ada masalah kesehatan gak? Di research dulu, dilihat dulu. Gak bisa dipukul rata. Jadi kita tuh harus menyesuaikan. Terus selain hukuman, bisa juga dengan teguran.
tapi tegurannya tuh yang bijak, agar anak dapat merasakan efek perkataan kita di hatinya. Coba kita lihat yuk cuplikan video Dr. Aisyah Dahlan yang satu ini. Teguran 1 menit. Setengah menit apa dulu Bu? Tegur perilakunya setengah menit. Setelah itu setengah menit apa? Puji perilaku yang sebelumnya dia sudah lakukan. Sekian topik kita mengenai kenakalan remaja dengan beberapa solusi yang mungkin bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Saya berharap anak-anak kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, santun, serta terhindar dari pergaulan bebas yang membahayakan. Amin ya Allah ya Rabb. Oke, sudah dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kirana Risanti Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.